Hi again, Assalamualaikum. Okay, welcome back to my YouTube channel, The Lazy Bones. Oke, pagi-pagi sehat, semangat belajar bahasa Inggris ya. Kita mau lanjut hari ini, masih bab verb berdasarkan posisi atau kedudukannya yang nomor 2. Yang pertama kemarin posisi verb berdasarkan kedudukannya. Yang pertama udah dijelaskan di video sebelumnya, ada verb primary, verb ordinary, yaitu verb utama atau verb asli. Nah, hari ini kita mau bahas yang kedua, yaitu verb auxiliary. Ya, di sini ada auxiliary atau auxiliary. Verb auxiliary yaitu verb yang digunakan sebagai kata kerja bantu. Ya, verb auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Dan perlu digaris besar, untuk auxiliary ini hanya digunakan di kalimat verbal. Kalimat dalam bahasa Inggris, kalimat ada dua, kalimat verbal sama kalimat nominal. Kalimat verbal itu kalimat yang menunjukkan suatu aktivitas, ada juga yang menggunakan menunjukkan keadaan menggunakan linking verb, dan kalau nominal hanya menunjukkan suatu keadaan kalimatnya, keadaan suatu benda. Nah, langsung aja verb auxiliary ini ya, hanya untuk kalimat verbal. Verb auxiliary atau kata kerja bantu dibagi jadi 3. Yang pertama primary auxiliary, yang kedua ada modal auxiliary, dan yang ketiga adalah emphasizing auxiliary. Gimana pembahasannya setelah ini? Oke, kita taruh. Oke, lanjut ya. Hoi, kita melanjut ke bab yang auxiliary. Pembagian yang pertama yaitu primary auxiliary. Ya, primary auxiliary yaitu adalah auxiliary atau kata kerja bantu yang membantu membentuk karakter tenses. Wah, segitu pentingnya ya primary auxiliary itu untuk membentuk karakternya tenses. Oke, seperti yang kita ketahui ya, tenses itu ada berapa? Ada 16. Tapi untuk penyebutan primary auxiliary itu hanya digunakan di tenses yang pertama sampai 8. Yang pertama kan ada simple present, present continuous, present perfect continuous. Yang kelima ada simple past, simple past continuous, simple past perfect, sama simple past perfect continuous. Ya, pokoknya itu. Kita kan belum belajar tenses ya, tapi ini mendekati belajar tenses ya. Semoga kita paham dulu ini. Nah, di sini kita tulis dulu ya tadi, tenses 1, tenses 1 sampai 8. Di sini anggotanya ada 3. Yang pertama ada do, be, sama have. Do, be, sama have. Do ada 3 juga, ada do, does, sama did. Perlu diketahui ya, jadi untuk do, does, sama did itu hanya digunakan untuk kalimat negatif, kalimat interrogatif, pertanyaan, sama kalimat negatif interrogatif. Jadi do, does, sama did itu tidak digunakan untuk kalimat positif. Nah, jadi ketika ada do di kalimat positif itu dia bukan auxiliary namanya, tapi verb ordinary. Dia adalah kata kerja. Misalnya ya, saya bandingkan ya. Di sini kan do sebagai primary auxiliary. Ada kata I do my homework. Oke, sama I don't do atau I do not do my homework. Untuk yang pertama ada I do my homework. Do kan itu di kalimat positif. Nah, itu bukan primary auxiliary, tapi dia ordinary verb. Artinya mengerjakan atau melakukan. Ya, saya mengerjakan PR. Sedangkan yang kalimat kedua ada I don't do my homework. Nah, yang pertama kan ada do not. Nah, itu namanya adalah primary auxiliary. Masuknya di sini. Do
not, artinya tidak. Terus ada don't do, ada do yang kedua, itu adalah verb. Maknanya adalah mengerjakan. Saya tidak mengerjakan PR. Beda ya. Kalau yang do yang kalimat positif itu di video sebelumnya. Maksudnya ordinary verb, verb utama atau verb asli. Nah, di sini do sama does itu digunakan di kalimat negatif simple present atau tenses pertama. Ya, belum belajar, pengetahuan aja. Terus untuk yang did itu digunakan untuk kalimat negatif interrogatif sama negatif interrogatif di simple past, tenses kelima. Ya gitu pokoknya. Jadi did ini adalah bentuk lampau dari do. Ketika ada do, does, did itu maknanya tuh sederhana. Tensesnya sederhana, menunjukkan sesuatu yang sederhana. Terus yang kedua, itu ada kata be. Be itu anggotanya udah tahu kan, ada 7. Ada is, are, was, were, been, being. Kalau ada kata ini, is, are, was, were, been, being, di kalimat verbal, ya, berarti itu maknanya itu tensesnya menunjukkan tenses yang continuous. Continuous. Oke. Continuous. Dia maknanya sedang. Kalau ada anggota be, dia maknanya tensesnya continuous, maknanya itu sedang-sedang. Terus kalau have di sini ada have, has, had. Kalau ada kata-kata have dalam tenses kalimat verbal, itu dia menunjukkan perfect, tensesnya yang perfect. Artinya itu yang sudah. Jadi kan dalam sebuah tenses kita kalau mengatakan sudah, mengatakan sedang, itu menggunakan tenses berbeda-beda ya. Beda kayak Indonesia, sama aja. Jadi kalau ada kata have, has, had, itu berarti dia perfect atau menunjukkan sudah. Kita langsung ke tensesnya, biar ke contohnya, biar paham. Di sini yang pertama ada he does not eat cheese. Dia laki-laki tidak makan keju. Di sini ada, sudah saya garisi merah, does not, kalimat negatif. Nah, ketika ada kalimat does sama not negatif, itu tuh memberi karakter. Kita udah tahu, oh, itu does not berarti kalimat simple present negatif. Udah tahu kita. Tapi kalau kita udah belajar tenses ya, udah hafal tensesnya. Kalau ada kata does not, oh itu simple present, tenses yang pertama. Ya. Ini simple present, tenses pertama. Terus yang kedua ada they are playing games. Mereka sedang bermain games. Nah, tadi kan saya bilang kalau ada kata are itu kan anggota be. Berarti dia itu menunjukkan continuous atau sedang-sedang, artinya sedang. Are itu biasanya kalau continuous diikuti verb ing. Play jadi playing. Nah, ketika ada are diikuti playing, nah itu udah menunjukkan karakter tenses itu. Oh, itu tenses present continuous, ya. Present continuous. Tenses yang nomor kedua itu sedang-sedang. Are verb ing itu artinya sedang-sedang. Mereka sedang bermain games, ya. Terus yang ketiga ada you have taken a bath. Nah, di sini ada kata have ya. Anggota nih have. Have itu has, had biasanya diikuti oleh verb 3. Nih, taken itu adalah verb 3 dari kata take, mengambil. Take, took, taken. Ketika ada kata have, itu menunjukkan karakter tensesnya. Oh, ada have diikuti verb 3, berarti dia adalah present perfect. Gitu ya. Ini masuknya present perfect. Tenses yang ketiga. Kalau misalnya have diganti had. Diganti have di sini had ya. Misalnya have tak ganti have. Nah, berarti udah jelas. Oh, kalau ada have terus diikuti verb 3, dia adalah past perfect tenses nomor 7. Nah, kita kan belum belajar tenses jadi agak bingung.
Intinya primary auxiliary itu membentuk karakter tenses. Kalau ada kata do, be, have pada tenses 1 sampai 8, kalimatnya verbal itu menunjukkan oh tenses ini. Dan ini ada catatan garis besar. Jadi untuk anggota ini do, be sama have, mereka tidak memiliki makna secara kamus. Ya. Kalau kamu mencari di kamus do, itu berarti dia tuh bukan auxiliary. Dia adalah verb ordinary, artinya tadi mengerjakan atau melakukan. Dia maknanya secara kamus aja kayak di sini. He does not eat. Berarti di sini maknanya rumus aja, tidak, artinya tidak aja. Kalau ada have itu artinya sudah. Maknanya secara rumus atau structure. Ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut di video setelahnya, yaitu modal auxiliary ya. Sorry. See you next video.